Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kalau melihat konten di YouTube saya yang paling banyak didatangin ya, yang paling banyak dilihat itu adalah tentang masalah talak 3. Bahkan banyak di antara pemirsa itu karena sudah mendapatkan nomor WA saya, akhirnya mereka bertanya tentang hal yang sudah ada jawabannya di WA saya itu, gitu ya. Padahal ya tinggal disimak saja, nah itu jawabannya gitu. Bahkan saya kalau sudah nge-WA di waktu yang tidak tepat begitu, kira-kira saya mengarahkan untuk meminta jawabannya ke kantor urusan agama, karena jawaban mereka itu ya bisa saja lebih mengikat secara agama dan lebih mengikat secara hukum negara, begitu ya. Nah, ada kemudian orang-orang yang sudah mentalak istrinya dengan lafadz yang sharih, dengan niat yang sudah teguh pada waktu itu, begitu, ketika dia mengucapkannya dengan penuh kesadaran. Lantas kemudian mereka menyesal begitu ya. Beberapa waktu setelah mereka mentalak istrinya itu kemudian datang penyesalan, lalu mereka bertanya, bagaimana Ustadz, apakah kami bisa balikan lagi gitu. Nah, kan sebenarnya begini, talak itu akan sah kalau dia diucapkan dengan suara yang tegas, dengan niat yang sudah bulat begitu ya. Tekad yang sudah bulat, niatnya sudah mantap, kemudian diniatkan lalu dilafatkan dengan lafadz yang jelas, engkau aku cerai atau engkau aku talak, maka jatuh itu talaknya, begitu ya. Sekalipun sebelumnya udah cekcok, kemudian begitu mereda, kemudian dia kemudian tegas mengatakan engkau aku talak atau engkau aku cerai atau kamu saya ceraikan, nah itu ya, itu sudah talak, gitu, jatuh itu talaknya, gitu ya. Adapun yang dalam kondisi marah sudah pernah saya bahas dulu di dalam video-video sebelumnya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah dia mengucapkan talak itu, misalkan terus dia menyesal gitu, 10 menit, 1 hari gitu, 2 hari setelah dia mentalak istrinya dengan resmi, dengan dengan lafadz yang sempurna itu, dengan sharih gitu kira-kira, lalu dia menyesal. Nah, ini bagaimana? Nah, kita lihat ya, kalau talaknya adalah talak 1 atau talak 2, maka kata para ulama ya bisa balikan gitu ya, bisa kembali. Bagaimana kembalinya? Dengan 2 cara. Entah dengan entah dengan baikan sebelum habis masa iddahnya atau menunggu masa iddah habis. Kalau habis masa iddahnya, salatu quru ya, 3 kali bersuci itu, maka atau 3 kali haid gitu ya dalam pendapat yang lain, maka kalau sudah selesai itu maka dia akad lagi. Tapi kalau balikannya sebelum iddah itu habis, maka langsung balikan saja gitu. Tapi apa yang sudah terjadi sebelumnya dari talak itu tidak bisa digugurkan, tetap telah terjadi talak 1 atau talak 2, begitu ya. Nah, adapun dengan talak 3, kalau ternyata sang suami menyesal di kemudian hari telah mentalak 3 istrinya dan kemudian ingin balikan, sebenarnya ya kalau dalam agama itu nggak bisa sebenarnya talak 3 balikan lagi itu, kecuali ya itu kan yang sudah kita tahu ya, bahwa dia harus si istri ini, mantan istri ini udah pernah nikah sama orang lain lalu ditalak juga gitu, diceraikan juga, baru tuh bisa balikan begitu ya kan. Tapi yang seperti itu kan sangat kecil kemungkinannya terjadi, begitu ya. Nah, karena kecil kemungkinannya terjadi, jadi saya mengatakan bahwa orang mau balikan talak 3 itu ya lumayan rumit begitu ya, lumayan susah, karena nggak bisa nikahnya itu direkayasa, itu nggak boleh. Kalau direkayasa namanya nikah muhalil gitu ya.
nikah muhalil itu dilaknat sama Rasulullah itu. Lanallahul muhallila wal muhallalalahu. Rasul bersabda bahwa Allah melaknat muhalil, yaitu orang yang yaitu menikahkan tahlil gitu ya, menikah dengan yang merekayasa pernikahan supaya bisa balik yang sudah selesai dari talak 3 itu. Wal muhallalalahu. Ya. Nah itu dia. Jadi kalau Anda bertanya, saya menyesal Ustaz, gimana? Ya sudah, kalau menyesal balikan lagi aja. Tapi status talak 1, talak 2 itu tidak gugur gitu ya. Nah itu secara fikihnya. Beda lagi nanti kalau Anda di pengadilan agama gitu ya. Di pengadilan agama mungkin tidak menggunakan fikihnya jumhur ya. Jadi menggunakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau pendapat lain dari selain 4 mazhab yang kemudian mengharuskan untuk talak itu akan sah talak itu kalau ada saksinya atau di hadapan hakim, di hadapan hakim gitu ya. Jadi kalau nggak di hadapan hakim nggak dianggap sah. Jadi ya kalau Anda ikut itu, Anda bisa saja mengklaim bahwa saya tidak mentalak Anda gitu ya. Saya tidak mentalak istri saya. Karena kenapa? Karena kalau menurut hukum kita ya, kompilasi hukum Islam itu yang digunakan adalah pendapat tersebut, bahwa entah itu pendapat Dzahiriyah atau Ibnu Taimiyah gitu ya, mengatakan bahwa talak itu harus di hadapan hakim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya tetap saya pribadi mengikuti pendapatnya jumhur ulama ya, ulama-ulama madhab yang mengatakan bahwa itu sudah langsung sah jatuh talaknya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini mengingatkan kita bersama bahwa hati-hati dalam mengambil keputusan, dipikir secara matang, logis dan lain sebagainya. Ada maslahat dan juga madarat di belakang apa yang menjadi keputusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.